Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti, guru biologi SMA Negeri 1 Serandaan, Bantul. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan materi reproduksi bakteri untuk kelas 10 MIPA 1. Berikut video pelaksanaan pembelajaran saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Nah, semuanya sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Mas Antino, silakan dipimpin. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Antino. Oke, sebelumnya Bu Nur tanya, tadi ketika masuk sekolah sudah cek suhu semuanya? Sudah. Aman semuanya ya? Aman. Cuci tangan tidak lupa? Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Nur akan presensi kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Afifah Kartika Sari, Hadir. Mbak Amelia Nugrahani Putri, hadir. Mbak Anita Nuristia Rahmawati, hadir. Jadi hari ini berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum Bu Nur memulai pembelajaran hari ini, silakan kita untuk mengingat materi sebelumnya. Silakan perhatikan gambar di depan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Struktur bakteri. Sudah ada tulisannya ya? Oke, kita ingat lagi bagian-bagian dari struktur bakteri. Yang pertama adalah apa namanya? Kapsul. Kemudian yang kedua, Dinding sel. yang ketiga, Membran plasma. ya, pil. Baru pertama kali dengar? Ya. Kemarin sudah diajari. Pilih tadi fungsinya untuk apa, Mas Amira? Untuk melakukan reproduksi bakteri. Kemudian Bu Nur ada gambar lagi. Silahkan diperhatikan. Ini gambar apa? Kira-kira Orang yang sedang mengecek orang yang sedang mengecek gula. gula darah. Nah, biasanya Mas Artino, karena pernah melihat orang mengecek gula darah, biasanya orang yang terkena penyakit diabetes itu seringnya menyuntikkan apa? Insulin. Insulin. Insulin itu suatu insulin adalah hormon. Jadi dia menyuntikkan hormon insulin untuk mengurangi gejala dari penyakit diabetes. Nah, kira-kira apa hubungannya kok penyakit diabetes dengan pembelajaran hari ini? Mesti pada penasaran semuanya. Nanti kita lihat ke belakang ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kalian akan menganalisis cara reproduksi bakteri. Kemudian yang kedua, menguraikan tahapan reproduksi bakteri baik secara paraseksual ataupun aseksual. Kemudian membandingkan perbedaan reproduksi bakteri baik secara paraseksual maupun aseksual. Kemudian membuat kembali gambar reproduksi bakteri baik secara paraseksual maupun aseksual. Nah, sekarang silahkan gabung dengan grupnya masing-masing dulu. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, di awal tadi Bu Nur menjelaskan hormon insulin. Kemudian di sini kok tujuan pembelajarannya tentang reproduksi bakteri. Sebenarnya apa tuh hubungannya? Kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada suatu kalimat bagaimana cara membuat hormon insulin. Nah, di sini kenapa kok dalam pembuatan hormon insulin itu menggunakan bakteri?
Di sini ada kata-kata bakteri dipilih karena mampu bereproduksi dalam jumlah yang besar. Jadi hormon insulin yang dihasilkan juga akan besar. Nah, bagaimana toh cara reproduksi bakteri? Jadi ini adalah cuma gambaran saja. Bakteri itu reproduksinya sangat cepat. Nah, hari ini kita akan pelajari cara reproduksi bakteri baik secara paraseksual maupun aseksual. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah nanti silakan pelajari LKPD yang telah Bunda bagikan tadi. Kemudian yang kedua, pahami informasi apa saja yang harus kalian cari pada video yang akan ditayangkan. Jadi nanti Bunda akan menayangkan suatu video, silakan diamati. Oke? Kemudian disinkronkan dengan LKPD tersebut apa yang diminta. Oke? Kemudian amati video dan cari informasi yang harus diisikan pada LKPD. Selanjutnya kerjakan sesuai dengan perintah pada LKPD. Kemudian seperti biasanya di akhir pembelajaran nanti kalian harus melakukan presentasi hasil diskusi yang telah dilakukan. Ini ada satu diagram untuk mempermudah pemahaman kalian. Jadi secara umum reproduksi bakteri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara aseksual, kemudian ada paraseksual. Secara aseksual itu dinamakan dengan pembelahan biner atau biasa disebut dengan amitosis. Kemudian yang paraseksual itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada transformasi, kemudian ada konjugasi, kemudian ada transdukasi. Yang pertama ini adalah video tentang pembelahan biner. Silahkan perhatikan dan tuliskan poin-poin pentingnya di LKPD yang sudah Bunda bagikan. Pembelahan biner pada bakteri yaitu proses reproduksi secara aseksual atau tidak kawin dengan melakukan pembelahan diri secara langsung. Proses pembelahan biner diantaranya: pertama, DNA akan bereplikasi menjadi dua bagian kopi DNA yang memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, terjadi proses pembelahan pada dinding sel dan sitoplasma yang akan membentuk dinding pemisah atau septum dan menjadi batas antara kedua bagian sel. Kemudian, jika septum sudah terbentuk sempurna, maka akan terbentuk dua bagian sel baru yang mempunyai sifat identik. Itu adalah gambaran dari pembelahan biner. Binernya, pembelahan biner nanti jumlah bakterinya menjadi semakin banyak, tapi cuma pembelahan sendiri, gitu ya. Oke, untuk agar nyaman untuk melihat video di depan, silahkan kursinya yang menghadap ke belakang dibalik ke depan boleh. Kemudian untuk video yang kedua, ini adalah pembelahan bakteri secara transformasi. Perhatikan. Transformasi DNA adalah pemindahan materi genetik oleh bakteri secara langsung tanpa jembatan penghubung. Proses ini terjadi pada bakteri yang memiliki enzim tertentu. Langkah pertama, DNA berantai ganda akan berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel resipien. Kemudian, satu untai DNA akan terdegradasi oleh nuklease dan satu untai lainnya akan masuk ke dalam sel. Kemudian, untai DNA ini akan mencocokkan diri dengan sel resipien
dan mendegradasi genom sel resipien, membentuk kombinasi yang homolog dan membentuk sel rekombinan. Itu adalah gambaran dari reproduksi bakteri dengan cara transformasi. Masih ada 2 video lagi. Yang selanjutnya adalah pembelahan reproduksi bakteri secara konjugasi. Konjugasi adalah proses pemindahan materi genetik dengan kontak langsung antara sel pendonor dan resipien. F+ pada sel pendonor memiliki F plasmid yang akan ditransfer dan F virus sebagai jembatan transfernya. Sel resipien yang tidak memiliki F plasmid disebut F-. Langkah pertama dalam transfer plasmid adalah kontak langsung antara sel pendonor dan sel resipien. F virus dari sel pendonor akan mengenali dan mengikat ke titik reseptor pada dinding sel resipien. F plasmid kemudian dimobilisasi untuk ditransfer saat plasmid memberi kode kepada endonuklease untuk memotong satu untai plasmid pada titik origin of transfer. Kemudian satu untai F plasmid mulai ditransfer ke sel F-. Kemudian untai DNA yang ditransfer akan mensintesis membentuk untai ganda. Kedua sel bakteri ini sudah menjadi bakteri yang memiliki sel F+ dan F plasmid. Jadi tadi mengulang lagi seperti apa yang saya tanyakan pada Mas Artino. Tadi saya tanya tentang pilih gitu ya Mas ya. Nah, jadi pilih ini adalah dia digunakan untuk proses reproduksi, untuk menggabungkan antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain. Kemudian video yang terakhir, ini adalah reproduksi bakteri secara transkripsi. Silakan diamati. Transduksi adalah proses pemindahan materi genetik yang terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofag yang menginfeksinya. Transduksi terbagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus lipid dan siklus lisogenik. Pada siklus lipid, virus akan menempel pada reseptor sel bakteri dan menginjeksikan DNA ke dalam sel. Kemudian, DNA virus akan menghentikan sintesis molekul bakteri dan mengambil alih metabolisme sel bakteri. Selanjutnya, virus akan membentuk struktur tubuhnya di dalam sel. Setelah terbentuk, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel bakteri. Pada siklus lisogenik, DNA virus akan membaur dengan sel bakteri dengan membentuk profag dan ikut bereplikasi bersama DNA bakteri. Ketika lingkungan dalam kondisi buruk, profag akan aktif dan memisahkan diri dari DNA bakteri. Ketika profag aktif, maka DNA virus akan beralih ke siklus lipid. Nah, ini sebenarnya pernah kita pelajari ketika kita mempelajari tentang reproduksi apa Mas Artino? Virus. Nanti kalian akan mengerjakan RKPD kalian secara berkelompok. Kemudian nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan seperti yang belum bilang tadi. Silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing, diskusikan apa yang ada di RKPD masing-masing. Kalau menemui kesulitan, silakan
Untuk kelompok pertama dari kelompoknya Mas Antino, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Hima, Saya Artino. saya Aliyah, dan saya Lutfi Basara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Kepada Mas Artino, saya persilahkan. Pertama, hasil pengamatan pembelahan biner. Proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain archaea dan bakteri di antara organisme lain yang melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi 2 sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Presentasi kami tutup. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk kelompoknya Mas Antino? Perkenalkan, nama saya Amelia. Ingin bertanya, apakah semua bakteri mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung? Jadi apakah semua bakteri mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung? Silakan didiskusikan sebentar. Nanti apabila ada yang tidak bisa, silakan dilempar ke kelompok lain untuk membantu menjawab. Kami minta maaf karena tidak bisa menjawab. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Oke, jadi dari kelompoknya Mas Antino untuk pertanyaan dari Mbak Amelia tidak bisa menjawab. Pertanyaannya adalah apakah semua bakteri mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung? Ada yang mau? Oke. Saya tidak menjawab. Namanya Mbak siapa? Aprilia. Aprilia. Jawabannya, tidak semua bakteri mampu. Yang mampu adalah bakteri yang memiliki enzim tertentu, contohnya Rhizobium, Bacillus, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, nah jadi dari pertanyaannya Mbak Amelia tadi terjawab oleh Mbak Aprilia. Ya. Jawabannya tadi tidak semua bakteri mampu, gitu ya. Karena yang mampu adalah bakteri yang memiliki enzim tertentu. Contohnya adalah bakteri Rhizobium sama Bacillus dan lain-lainnya. Bakteri Rhizobium itu dari mana? Tanaman, kacang-kacangan. Kemudian kalau bakteri Bacillus itu bentuknya seperti batang. Oke? Oke. Dua pertanyaan sudah terjawab ya? Sekian presentasi dari kami. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 2, silakan siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya Wisnu, ini Aprilia, ini Mariska, dan ini Shelly. Transduksi terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dan virus bakteri yang menginfeksinya. Kesimpulan: 1. Cara reproduksi bakteri ada 2, yaitu aseksual dan paraseksual. 2. Reproduksi bakteri secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner. Sedangkan reproduksi bakteri secara paraseksual, yaitu dengan transformasi, konjugasi, dan transduksi. 3. Reproduksi aseksual ditandai dengan pembelahan sel tanpa pertukaran materi genetik. Sedangkan reproduksi secara paraseksual ditandai dengan perpindahan atau pertukaran sebagai materi genetik. Ada yang mau ditanyakan? Nama saya Lutfi Basara. Saya akan bertanya, mengapa pembelahan biner disebut dengan pembelahan amitosis? Oke, ini sangat dasar sekali. Jadi bagus pertanyaannya, mengapa pembelahan biner disebut dengan pembelahan amitosis? Silakan disusulkan terlebih dahulu. Gampang ini pertanyaannya sebenarnya. Kalau udah baca gampang pertanyaan. Sudah? Sudah? Oke. Yuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari sana. Karena pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Yes. Jadi kenapa kok pembelahan biner disebut dengan pembelahan
pembelahan amitosis. Itu karena dia tidak melibatkan tahapan pembelahan sel pada umumnya, tapi dia terjadinya secara spontan atau secara langsung. Gitu ya. Jadi pembelahan biner itu sangat sederhana. Tidak seperti pembelahan mitosis ataupun atau meiosis. Jadi dia merupakan pembelahan amitosis. Dia berlangsungnya cepat atau spontan atau langsung. Gitu ya. Bisa dipahami Mbak Susana? Bisa ditutup? Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2 kelompok sudah maju. Untuk 2 kelompok lainnya sudah berpartisipasi bertanya. Mungkin untuk 2 kelompok yang bertanya besok giliran untuk presentasi. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, mari kita bersama-sama mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan tadi. Jadi tadi Bunda mengatakan bahwa proses pembelahan atau proses reproduksi bakteri itu ada berapa macam? 2. Secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama secara aseksual, yang kedua aseksual. Kemudian kita bahas dulu yang secara aseksual. Dinamakan dengan pembelahan biner. Yang namanya biner berarti dia ketika membelah menjadi 2 terlebih dahulu. Kemudian membelah lagi menjadi 2, membelah lagi seperti itu. Jadi mengerti? Dan di sini prosesnya spontan atau secara langsung, tidak rumit, tidak seperti pembelahan mitosis atau meiosis. Seperti yang ditanyakan Mbak Nur Susana tadi, bahwa pembelahan biner itu biasanya disebut dengan pembelahan amitosis. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ini adalah sel induk. Oke? Kemudian sel induk mengalami pemanjangan sel dan replikasi DNA. Oke? Kemudian kita lihat itu ada celah di tengah atau biasanya disebut dengan invaginasi dinding sel. Oke, paham? Dan nanti akan terjadi distribusi bahan nukleus. Jadi nanti membelah ke sana, ada transfer DNA ke sana sama transfer DNA ke sini, dan tengah-tengahnya ada celah atau invaginasi tadi. Atau membentuk sekat yang nanti akan terjadi pembelahan di situ. Oke? Kemudian akan terjadi pembentukan dinding sel. Nanti kalau sudah selesai pembentukan dinding sel akan terjadi pemisahan menjadi 2 sel. Dalam 24 jam bakteri sangat cepat melakukan reproduksi, apalagi secara pembelahan biner. Gitu ya. Rumusnya adalah 2 pangkat N. 1 kali pembelahan berarti 2 pangkat 1. Ketemunya 2. 2 kali pembelahan berarti 2 pangkat 2. Ketemunya 4. 3 kali pembelahan berarti 2 pangkat 3. Ketemunya 8. Begitupun selanjutnya. Bisa dimengerti? Rumusnya tadi apa? 2 pangkat N. Ingat-ingat ya? Nanti ada di soal proses. Selanjutnya yang kedua disebut dengan transformasi. Jadi ceritanya seperti ini. Ada satu bakteri, dia mengalami lisis. Masih ingat lisis adalah apa Mas Artino? Lisis, litik, lisis, pecah. Ya, perpecahan. Jadi ketika dinding sel bakteri pecah, maka DNA-nya keluar ke lingkungan. Nah, kemudian ada bakteri satu yang lainnya dan mengambil bagian atau potongan dari DNA yang dibuang ke lingkungan tadi. Kemudian disisipkan ke bakteri tadi. Kemudian di situ ada rekombinasi atau ada penggabungan dari DNA bakteri yang satu dan DNA bakteri yang lain. Jadi dia melibatkan berapa individu, berapa bakteri? 2. Ya kan? Tapi kalau pembelahan tadi berapa bakteri? 1 saja. Dia dengan dirinya sendiri. Oke? Kemudian selanjutnya ini adalah reproduksi bakteri secara konjugasi, bukan konjungsi. Oke Mas Andrea? Oke. Jadi prosesnya seperti apa? Perlu diingat,
konjugasi itu ada yang namanya suatu jembatan. Bisa dilihat tuh. Untuk aliran DNA-nya itu kan ada suatu yang menjembatani itu kan? Iya. Nah, jadi ciri khas dari reproduksi bakteri secara konjugasi itu adalah terbentuknya jembatan. Oke, jadi di situ dilihat ada perbedaan dua warna, ada warna kuning sama hijau. Silakan diperhatikan terjadi kombinasi kan? Yang semula bakteri yang satunya ada plasmid dan nukleid, kemudian yang bakteri E. coli yang F-min hanya memiliki nukleid saja, kemudian dia bertukar, kemudian dua-duanya menjadi F plus E. coli semua. Ya, bisa dipahami? Pelibatan bakteri yang lain tidak? Tidak seperti yang pembelahan biner. Kemudian yang keempat, ini adalah proses reproduksi bakteri secara transduksi. Kalau konjugasi tadi membentuk jembatan, kalau transduksi dia melibatkan virus. Virusnya tadi apa? Di diskusi tadi. Virus apa Mbak Ana? Namanya tadi virus bakterio. Jadi yang berperan di sini virusnya tidak semua jenis virus bisa. Dia hanya virus bakterio karena inangnya berupa sel bakteri. Prosesnya hampir sama persis ketika kita dulu belajar tentang reproduksi virus. Ada litik sama lisogenik. Oke, jadi dari kegiatan pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, cara reproduksi bakteri ada dua, yaitu yang pertama dan kemudian reproduksi bakteri secara aseksual yaitu dengan pembelahan biner. Sedangkan reproduksi bakteri secara paraseksual itu ada tiga. Yang pertama ada transformasi, konjugasi, transduksi. Kemudian reproduksi aseksual itu ditandai dengan perpindahan atau pertukaran bagian materi genetik. ya, perpindahan atau pertukaran sebagian materi genetik. Sedangkan reproduksi secara paraseksual ditandai dengan perpindahan atau pertukaran sebagai materi genetik. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menanyakan sesuatu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bagian apa yang menyenangkan, Mbak Narulita? Kamu suka dari pembelajaran ini yang bagian mana? Tonton video. Tonton video. Yang tidak kamu sukai dari pembelajaran ini? Ada tidak? Tidak. Jadi, apakah mau pesankan? Tidak. Jadi semua happy ya ketika melihat video. Jadi dengan video kalian bisa membayangkan bagaimana kalau proses reproduksi bakteri, tidak membayangkan saja, tapi bisa menggambarkan itu seperti apa. Oke. Bunda akan menampilkan satu video lagi karena tadi kata Mbak Narulita ketika melihat video itu menyenangkan Bu. Jadi saya kasih bonus satu lagi video tentang di awal tadi kita kan membahas proses pembuatan insulin berhubungan dengan reproduksi bakteri. Nah, kita akan lihat bagaimana proses pembuatan hormon insulin. Silakan diperhatikan. Halo teman-teman, kalian tahu gak sih kalau insulin itu dipakai sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit diabetes? Karena insulin dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Diabetes adalah penyakit kencing manis akibat ketidakmampuan memproduksi insulin dengan baik. Ditunjukkan dengan gejala-gejala seperti ini. Hal ini sangat berbahaya dan menghabiskan banyak uang. Produksi insulin menggunakan metode DNA rekombinan dan menggunakan bakteri E. coli sebagai inangnya. Nah, sekarang kita akan belajar prinsip dasar DNA rekombinan. Di dalam inti sel manusia terdapat kromosom yang mengandung gen. Salah satunya adalah gen pengkode insulin. Gen tersebut dipotong dengan enzim restriksi endonuklease. Gen ini akan dimasukkan ke dalam plasmid bakteri E. coli yang telah diisolasi. Karena itu,
plasmid harus dipotong sesuai ukuran gen insulin tadi. Pemotongannya juga menggunakan enzim restriksi. Setelah itu, gen insulin dan plasmid disatukan dengan enzim DNA ligase. Nah, inilah yang disebut DNA rekombinan. Plasmid yang sudah disisipkan gen manusia dimasukkan kembali ke dalam bakteri. Kemudian bakteri dibiarkan berkembang biak agar dihasilkan koloni bakteri yang memiliki DNA rekombinan dan dapat memproduksi insulin secara banyak. Nah, sudah mengerti jelas kan apa DNA rekombinan itu? DNA rekombinan adalah salah satu contoh rekayasa genetik, enzim restriksi untuk memotong dan enzim ligase untuk menyambung. DNA rekombinan bertujuan untuk menghasilkan produk dengan gen yang kita inginkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Bisa dipahami? Jadi di sini tadi ada penggabungan dua DNA dari DNA manusia yang dari hormonnya tadi, kemudian ada DNA dari bakteri. Bakteri apa tadi? E. coli. Kemudian digabungkan yang disebut dengan DNA rekombinan. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam DNA gabungan tadi dimasukkan lagi ke dalam bakteri. Kemudian bakteri melakukan reproduksi atau pembelahan sehingga jadi benar-benar seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Selanjutnya adalah kuis. Silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Silakan kerjakan sendiri. Satu menit lagi. Yang sudah silakan dikumpulkan di pojok, boleh. Yang belum boleh dikerjakan lagi. Oke, untuk materi selanjutnya nanti silakan kalian di rumah pelajari tentang peranan bakteri dalam kehidupan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Jadi nanti carilah informasinya terlebih dahulu dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari buku, dari modul, atau diskusi dengan temannya, atau dari TV. Bisa jadi nanti kalian ketika melihat TV ada informasi tentang penemuan bakteri selanjutnya seperti apa, nanti boleh dituliskan. Silakan dituliskan di buku masing-masing, di buku tulisnya ya. Oke. Untuk hari ini mungkin pembelajarannya cukup sekian saja. Terima kasih atas partisipasi kalian. Tetap belajar, gitu ya. Selalu haus dengan ilmu. Mungkin itu saja hari ini tentang reproduksi bakteri. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Artino. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Artino. Kemudian saya ingatkan lagi, nanti setelah selesai pembelajaran ini, karena sudah tidak ada pembelajaran lagi, silakan nanti langsung pulang ke rumah masing-masing, jangan berkerumun, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.